penyakit tumbuhan. Yang pertama, pengertian ilmu penyakit tumbuhan. Ilmu penyakit tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor kehidupan dan kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit pada suatu tanaman. Yang kedua, definisi penyakit tumbuhan. Definisi penyakit tumbuhan ada dua. Yang pertama, secara biologi, di mana tanaman tidak mampu menjalankan fungsi normalnya. Yang kedua, secara ekonomis, ketidakmampuan tanaman untuk memberikan hasil yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, terminologi dalam penyakit tumbuhan ada dua. Yang pertama, inokulur atau penular adalah bagian patogen yang berhubungan dengan tanaman inang. Yang kedua, sumber inokulum atau sumber penular adalah sumber inokulum itu berasal. Selama perkembangan penyakit dikenal dengan peristiwa yang pertama inokulasi, yang kedua penetrasi, yang ketiga infeksi. Sehubungan dengan peristiwa itu maka terjadilah periode inkubasi dan periode aktif. Yang keempat, siklus hidup patogen. Siklus hidup patogen ada dua. Yang pertama, stadium patogenesis dan yang kedua, stadium saplogenesis. Yang kelima, berdasarkan kondisi sel yang dipakai sebagai sumber makanannya, maka parasit atau patogen dibagi menjadi dua. Yang pertama, patofit, yang kedua, pertofit. Faktor yang mempengaruhi dapat tidaknya tanaman diserang oleh patogen ada dua. Yang pertama, predisposisi dan yang kedua, disposisi. Yang berikut berdasarkan ekspresinya, penyakit dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, endemi, di mana penyakit yang selalu timbul dari tahun ke tahun. Yang kedua, epidemi, di mana penyakit yang selalu timbul secara meluas dan berkala. Yang ketiga, saprodis atau penyakit yang timbul tidak menentu. Yang berikut klasifikasi penyakit tumbuhan. Klasifikasi atau pengelompokan macam-macam penyakit sangat membantu dalam mempermudah identifikasi dan mendapatkan cara pengendalian yang tepat. Beberapa kriteria untuk mengidentifikasi penyakit antara lain: yang pertama, klasifikasi berdasarkan organ tanaman. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan gejala. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan tipe atau jenis tanaman yang diserang. Yang keempat, klasifikasi penyakit berdasarkan tipe dari patogen atau penyebab penyakit. Dari keempat tipe tersebut, yang paling menguntungkan adalah klasifikasi berdasarkan penyebab penyakit. Keuntungannya, yang pertama, dapat dinyatakan penyebab penyakitnya. Yang kedua, dapat dijelaskan kemungkinan perkembangan penyakitnya. Yang ketiga, dapat dijelaskan teknik pengendalian yang mungkin bisa dilakukan. Yang berikut pembagian dalam ilmu penyakit tumbuhan. Yang pertama ada simptomatik, yang kedua ada diagnostik, yang ketiga ada patologi, yang keempat ada etiologi, yang kelima ada ekologi, dan yang keenam ada epidemiologi. Yang berikut sejarah perkembangan ilmu penyakit tumbuhan. Penemuan mikroskop sekitar pertengahan abad ke-17 oleh Anthony van Leeuwenhoek telah membuka era baru dalam dunia ilmu hayat, termasuk mulai ditemukannya jamur, bakteri, dan mikroorganisme penyebab penyakit lainnya. Indonesia mendapat perhatian dari Hindia Belanda pada tahun 1877, di mana terjadi epidemi berat penyakit karat daun pada kopi di Sri Lanka, disebarkan oleh udara yang masuk dan menghancurkan pertanaman kopi Arabica di Indonesia. Kopi Liberica yang juga hancur pada tahun 1900 dan kopi Robusta dengan mutu yang rendah. Diagnosis penyakit tumbuhan. Diagnosis merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi suatu penyakit tanaman melalui gejala dan tanda penyakit yang khas, termasuk faktor-faktor lain yang berhubungan dengan proses pembentukan penyakit tersebut. Diagnosis penyakit yang benar diperlukan untuk merekomendasikan cara pengendalian yang tepat dan harus dilakukan survei penyakit tanaman. Gejala morfologi tumbuhan sakit. Beberapa macam penyakit pada tumbuhan tertentu menimbulkan gejala yang sama, dan penyakit oleh patogen yang sama menimbulkan gejala yang berbeda pada jenis tumbuhan yang berbeda. 3 tipe pokok gejala. Yang pertama ada gejala nekrotik, yakni kerusakan pada sel atau bagian sel atau matinya sel. Contoh dari gejala nekrotik antara lain lesionekrosis atau nekrosis sebelum matinya protoplas, dan holonekrosis atau nekrosis setelah matinya protoplas. Yang kedua ada gejala hipoplastik, yakni terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel. Contoh gejala hipoplastik antara lain kerdil atau atrofi,
adalah terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tumbuhan. Ada perubahan simetri, misalnya pada daun tembakau tidak simetris karena rusaknya sebagian berkas pembuluh, sehingga setengah dari daun terhambat pertumbuhannya. Klorosis atau bagian tumbuhan yang seharusnya hijau jadi kuning karena klorofil tidak terbentuk atau kurang berkembang. Yang ketiga, ada gejala hiperplastik, yakni pertumbuhan sel yang lebih dari biasa. Contoh dari gejala hiperplastik antara lain gigantisme atau membesarnya ukuran sel, jaringan, organ, dan seluruh tumbuhan. Hiperkromi atau warna berlebihan atau perubahan warna, misalnya anthocyaniscence atau pigmen anthocyanin yang berlebihan. Ada megaplastik atau bentuk jaringan berubah, proleptik atau pertumbuhan ranting segar secara vertikal dengan cepat dari beberapa tunas tidur dekat bawah ujung cabang yang sakit. Yang berikut tentang penyakit infektif. Penyakit infektif disebabkan oleh patogen dalam keadaan aktif pada permukaan tumbuhan. Deteksi patogen bisa dilakukan pengamatan dengan mata, lensa pembesar, dan mikroskop. Jika tidak ada patogen pada permukaan tumbuhan yang sakit, cari gejala tambahan bagi patogen yang berada di dalam tumbuhan sakit. Patogen biasanya berada pada pinggiran jaringan yang diserang, pada jaringan vaskular, pada bagian bawah tumbuhan, dan di dalam akar. Penyakit infektif disebabkan oleh tumbuhan tingkat tinggi parasit seperti tali putri, benalu, dan rumput setan. Disebabkan juga oleh jamur, bakteri, virus dan viroid, dan nematoda. Gejala penyakit yang disebabkan oleh nematoda umumnya daun menguning, pertumbuhan terhambat, kerdil, akar tidak normal, dan nematoda hidup secara endoparasit, ektoparasit, atau endoektoparasit. Nematoda terdiri dari saprofitik tanpa stilet dan parasitik yang mempunyai stilet. Nematoda berada di rizosfer atau berada juga di permukaan bagian tumbuhan, misalnya pada daun dan pada biji. Penyakit dan virus diidentifikasi berdasarkan gejala. Dengan uji transmisi virus terhadap tumbuhan inang, dengan uji serodiagnosis, dengan teknik mikroskop elektron, dengan pengujian mikroskopik sel-sel terinfeksi terhadap badan inokulasi, dengan uji elektroforesis untuk deteksi virus dan asam nukleat virus, dan dengan hibridisasi DNA komplementer yang bersifat radioaktif terhadap RNA viroid tertentu dengan RNA viroid di dalam tubuh tumbuhan. A. Morfologi jamur. Jamur adalah organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Tubuh vegetatif jamur terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa tersebut dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Miselium adalah hifa-hifa yang membentuk satu unit individual jamur, bukan merupakan jaringan, tapi hanya talus karena miselium tidak mengalami diferensial seperti sel yang membentuk jaringan. B. Klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur merupakan pengelompokan makhluk hidup yang memiliki sifat-sifat yang penting yang sama ke dalam suatu kategori taksonomik atau takson. Sistem klasifikasi adalah jamur mengalami perubahan sejalan dengan penemuan di bidang morfologi, fisiologi, dan genetika jamur. Pada berikut ini terdapat reproduksi jamur, ada yang dengan cara aseksual, ada juga yang dengan cara seksual. Di mana yang pertama adalah reproduksi aseksual tidak melibatkan penggabungan organ seks atau gametangia, sel-sel seks atau gamet atau inti sel. Yang kedua, reproduksi seksual melibatkan penyatuan dua nuklei yang kompatibel yang dapat terbawa dalam gamet yang motil atau dalam sel somatik. Lalu, contoh penyakit jamur yaitu penyakit hawar daun pada kentang atau Phytophthora infestans. Gejalanya pada daun adalah
bercak nekrotik pada tepi ujungnya. Gejala pada umbi, bercak yang agak mengendap, coklat atau hitam ungu, masuk 3-6 mm ke dalam umbi. Kemudian tumbuhan tingkat tinggi parasitik ada dua bagian. Yang pertama, tumbuhan tingkat tinggi parasit benar atau true parasit dapat memarasit banyak jenis tumbuhan seperti teh, tebu, alfalfa, dan beluntas. Yang kedua, tumbuhan tingkat tinggi setengah parasit dapat memarasit banyak jenis tumbuhan seperti karet, mangga, kap. Baik, yang berikut organisme patogenik penyebab penyakit. Prokaryota patogenik contoh penyakit. Ada dua jenis prokaryota penyebab penyakit tumbuhan. Yang pertama, bakteri patogenik. Yang kedua, MLO, Mycoplasma-like organisme. Karakteristik bakteri patogenik. Morfologi pada kultur muda, pada kultur tua atau suhu tinggi, lapisan material yang viskos, kebanyakan punya flagella, kolonia, dinding sel, dan sitoplasma. Contoh penyakit bakteri, kanker jeruk atau citrus center, menyebabkan luka nekrotik pada buah, daun, dan ranting, kerugian penurunan kualitas dan kualitas buah gugur. Penyakit ini endemik di Jepang dan Asia Tenggara. Gejala lasio pada daun-daun muda, ranting dan buah mula-mula berbecak hijau, muda kecil, agak naik, bulat jadi abu-abu keputihan, pecah dan tampak seperti bergabus dengan pusat berwarna coklat dan agak mengendap. Tepian luka seringkali dikelilingi halo kekuningan. Diameter lesio 1-9 mm pada daun, mencapai 1 cm diameter atau panjang pada buah dan ranting. Baik, selanjutnya deviasi morfologi yang disebabkan oleh Mycoplasma. Ciri kebanyakan penyakit Mycoplasma yang ditularkan oleh belalang daun, perkembangan vegetatif yang luar biasa terutama sebagai akibat gangguan hormon, terganggunya keberkalaan pertumbuhan sapu, penekanan perkembangan bunga fluorescens atau pembentukan warna hijau, perubahan bagian bunga menjadi seperti daun, perkembangan tunas, prolifikasi dari ketiak dan dari pusat bunga, di samping pertumbuhan sapu pada tumbuhan yang terserang. Virus tumbuhan. Virus berasal dari bahasa Latin racun atau suatu bau yang tidak enak. Cairan seperti lendir, suatu parasit yang dapat ditularkan, tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Morfologi virus, bentuk dan ukuran bervariasi digolongkan menjadi golongan virus bentuk memanjang dan bulat. Gejala penyakit virus, kekurangan air atau layu, nekrosis, malformasi, deviasi anatomi kemunduran pertumbuhan dan deviasi anatomi kemunduran pertumbuhan. Malformasi terjadi karena perkembangan yang tidak seimbang. Pertumbuhan setempat mungkin terganggu oleh klorosis pada daun yang mengalami perubahan warna atau pada buah atau terhenti oleh jaringan nekrotik. Pertumbuhan kecil-kecil pada daun, terutama pada tulang daun atau batang. Tumor pembengkakan yang lebih besar pada batang atau akar nekrosis. Kematian sel setempat dengan cepat disertai penghitaman atau pencoklatan. Pada daun nekrosis phloem, nekrosis tulang daun sampai nekrosis tangkai daun dan batang. Pucuk atau kuncup, nekrosis pucuk, nekrosis kuncup dapat terus berlangsung dan seluruh tumbuh akan mati dengan cepat. Nekrosis internal, bentuk lengkung dan cincin pada umbi kentang yang terserang tobacco beetle virus dan potato mop top virus. Nematoda tumbuhan. Nematoda merupakan organisme yang pada umumnya mikroskopik, menyerupai cacing yang hidup
saprofik dalam air atau tanah, atau sebagai parasit pada tumbuhan atau hewan. Ratusan spesies nematoda dikenal hidup sebagai parasit pada tumbuhan, menyebabkan berbagai jenis penyakit pada tumbuhan.